Jujur aja sih, gue nggak benci orangnya, tapi ketika dia melakukan itu gue jadi benci karena gue tahu SAR kan gitu ya. Ya karena dia ketidaktahuan. Tapi ya maksud gue tuh gitu. Tunjuk kamera dong, kamera. Oh iya. Kita lupa ngasih tahu bahwa sekarang kita masuk ke segmen gibah. Oke. Orangnya ya. Yang satu ini. Ini kalau menurut gue ya, beratnya IDRT itu adalah nantinya itu Lagi tidur malam-malam tiba-tiba dimimpiin. Bisa 4 orang mimpinya sama. Kok 4? ya. Nah, cuman kadang-kadang kesiapan mentalnya ini yang Ya. belum. Kita harus lakukan tanpa pamrih. Jangan memikirkan bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan satu keuntungan buat kita. Pengorbanan ini jangan menjadi pengorbanan yang sia-sia untuk mari kita memberikan kehidupan bagi banyak orang. Wih, mantap. Bertemu lagi dengan kami di sini di podcast Diver Talks dengan gue Firman, Abi, Michael. Oke. Episode kali ini kita kedatangan 3 narasumber, 3 bang jago lah, senior diver di Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas atau memperkenalkan kalian sebuah organisasi, ya organisasi lah ya, lebih gamblangnya, itu adalah IDRT, Indonesian Diver Rescue Team. Yes. Langsung aja kita minta perkenalan dari mereka, dan ini narasumber yang bukan baru ya, karena memang sudah pernah ngisi di podcast kita juga, cuma dengan background yang berbeda kali ini. Bang Edom, silakan memperkenalkan IDRT dan timnya. Oke. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas undangannya lagi ke Diver Talk. Sore ini saya atas nama saya Edram Harimurti sebagai ketua dari Indonesia Diver Rescue Team. Saya membawa 2 pengurus yang hadir juga di acara ini. Yang satu adalah Bayu Wardoyo sebagai sekjen, yang kemudian yang kedua adalah Rendra Hertiadi sebagai pengawas. Nah, oke, silakan, monggo memperkenalkan diri masing-masing. udah dikenalin. Oh, udah. Udah ya. Ya. Kasih kesempatan ngomong aja. Ngomong apa kek? Ya, saya Bayu Wardoyo dari IDRT atau Indonesia Diver Rescue Team. Saya sebagai sekjen. 4L ini, lagi. Saya Rendra Hertiadi, biasa dipanggil Roni, dari Indonesia Diver Rescue Team. Di organisasi ini saya sebagai pengawas, ngawasin mereka ini. Oh, oke. Sama harus diawasi. Oh, udah pasti. Jadi Tuh, namanya ada tuh. ada Roni Bintang Roni Haji. Roni Haji. Bukan Haji Roni, Harun. Iya, Roni Haji. Ya, biasa dipanggil Roni. Oh, ini Roni. Nah, rekan-rekan, kalau ngelihat dari kita kita semua di sini ya, tim IDRT ini ada yang sedikit berbeda, yaitu di seragamnya oranye. Oh, jadi seragam pengawas tuh oranye. Kan yang diawasin itu. Itu bedanya loh. Ini mungkin kalau rekan-rekan nanya IDRT loh, kok ada 2 seragam berbeda. Ah, ini pengurus, ini pengawas. Gitu. Warnanya oranye. Warnanya beda. Bukan oren. Oke. Harusnya yang diawasin lebih mentereng warnanya biar gampang lihat kan. Iya, Itu pengawasnya di mentereng. Biar gampang kelihatan. Biar dia kelihatan. Jadi ada pengawas. Nah, karena kelihatan pengawasnya mentereng. Oke, mungkin dari yang paling umum aja dulu ya. Gak apa ya, gue mulai duluan ya, Om ya. Oke. Pertanyaan paling biasa. Tetap kantor tinggi sama yang senior. Oke. Jadi yang paling umum dulu aja. Pasti kalau buat teman-teman yang belum pernah mendengar IDRT, kemungkinan kalian gak gaul. Nah, itu doang satu ya kan. Nah, karena IDRT ini memang di dalam berjalannya organisasi ini sudah sering terdengar namanya. Nah, tapi yang belum mungkin akan bertanya, ini organisasi apa ya? Indonesia Diver Rescue Team. Bergeraknya di bidang apa? Apa mereka muncul dan segala macam. Mungkin langsung aja kita minta Bang Ebram sebagai ketumnya untuk menjelaskan tentang IDRT itu. Seperti apa sih organisasi IDRT itu? Tar dulu, Bro. Tar dulu kan. Oh iya, apa nih? Sebelum diceritain yang Oh, detail ya. siap. Nah,
Ada yang mau Tumpang lewat dulu. Kan gejes. Kembali lagi kita di sini setelah yang lewat tadi kan. Oke, silakan kita lanjut aja ya, Bang Ebram. Oke. Silakan. Jadi IDRT atau Indonesia Divers Rescue Team ini awalnya adalah kumpulan dari para penyelam profesional yang menjadi relawan untuk membantu dalam kegiatan operasi SAR, terutama SAR bawah air. Kita bergerak di bawah komandonya Basarnas. Awalnya kita tandem dengan ada Basarnas punya satu tim yang namanya BSG, Basarnas Special Group. Kita tandem dengan BSG, di mana kita berapa kali sudah gitu ya, sudah sering lah enak diinget Apa? apa? Buka puasa bersama tahu. Berapa kali apa nih? bekerja sama dengan Basarnas, Basarnas, oke. membantu Basarnas dalam setiap beberapa kegiatan operasi pencarian dan pertolongan bawah air. Kemudian IDRT sendiri adalah organisasi non-profit. Jadi memang organisasi yang bergerak untuk kemanusiaan. Kira-kira sih intronya begitu. Nah, mengenai IDRT sendiri, awalnya terdiri dari beberapa rekan-rekan penyelam yang dari tahun 2000-an ya. 2000-an kita udah terlibat di beberapa kegiatan operasi SAR. Kemudian akhirnya tahun 2000 RSC itu tahun berapa ya? 2014. 2014 IDRT itu terbentuk. Mungkin Om Bayu mau cerita tadi mengenai Nah, iya betul. Itu ceritanya tuh sebenarnya sama kayak tadi 4L lagi, lu lagi. ya. Lu lagi dan ini sebenarnya menariknya di Divers Talk ini sebenarnya ada dua saksi hidup nih. Dua saksi hidup. Michael sama Abi nih karena Kenapa saksi hidup? jadi begini ceritanya. Karena Mereka masih sekarang. hidup. Karena mereka masih hidup Iya. pertama itu. Kedua, ini sejarahnya ceritanya tadi Abram cerita itu sebenarnya bermula di waktu itu akhir tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi waktu itu kejadian sepupu gua yang kebetulan temennya Abi dan Michael itu pergi diving di Pulau Tempurung di Jawa Barat. Oh, dekat Sangeng ya. Dekat Sangnya. Waktu itu gue masih di Bali. Tiba-tiba tuh hari itu nyokap gue telepon siang. Teleponnya singkat padat gitu dan mengagetkan. Gue telepon, Budi hilang gitu. Hilang di mana? Lagi diving. Wah, langsung heboh tuh. Ternyata Ini ibunya Budi yang telepon atau nyokap gue yang nelfon. Oh. Nyokap gue nelfon mengabarkan bahwa sepupu gue ini hilang waktu itu. Wah, langsung lah gue dari Bali langsung berangkat. Ternyata dari situ waktu itu pergi sama lo Mike ya, trip sama Mike. Ternyata terjadilah boleh bilang Peristiwa. itu musibah lah ya, peristiwa. Disitulah kita bahu membahu. Jadi semua tuh gua bareng Mike, bareng Abi juga turun dan pada saat itu Basarnas itu belum punya pengetahuan atau belum punya resource yang paham mengenai kalau kejadian ada penyelam hilang. Oke. Jadi ada peristiwa bawah air gitu ya. Iya, pokoknya agak di bawah air. Jadi mereka masih bingung gitu, ini mesti ngapain, apa aja yang harus diterjunkan, cara nyarinya gimana. Itu mereka sama sekali belum seperti Basarnas sekarang. Basarnas sekarang kan udah luar biasa banget ya. Tapi zaman itu tuh masih mereka masih bingung gitu mesti ngapain. Nah, itulah kita bahu-membahu, waktu itu ada Abram juga semua. Waktu itu kita bersatu lah, semua penyelam waktu itu bersatu, semua ada center yang teman-teman bersatu, itu terus nyari. Ya, alhamdulillah ceritanya waktu itu tidak berakhir buruk ya, karena akhirnya ketemu setelah 38 jam ngapung, akhirnya ketemu selamat. Tapi itu akhirnya jadi titik balik gitu. Jadi sejak itu tuh akhirnya kita beberapa kali setelah kejadian itu tuh diminta bantu Basarnas untuk kecelakaan yang urusannya dengan diving. Jadi waktu itu ada Melivina, ada Rimba 3, ada segala macam. pesawat jatuh di Pesawat Lido. jatuh di Lido, ada ultralight waktu itu jatuh di Danau Lido, itu kita turun juga. Penyelam hilang di Pulau Seribu. Ya kita malas ingat-ingat lah karena itu kan cerita nggak enak ya.
Tapi tadi seperti Abram bilang, kita tahun 2014 itu diminta secara resmi oleh Basarnas untuk mendampingi tim mereka. Karena waktu itu butuh penyelam untuk mencari waktu itu kejadian dari RSIA ya. Di Pangkalan Bun ya. Di Pangkalan Bun. Nah itu kita diminta secara resmi. Nah sejak itu juga akhirnya kita jadi satu tim yang memang menjadi mitra Basarnas untuk urusan di bawah air. Jadi setelah RSIA itu ada beberapa kejadian lagi, tapi yang mungkin jadi highlight itu adalah waktu Lion Air 2018, yang terakhir Sriwijaya. Nah, 2020. Tahun ini 2021. Tahun lalu. Nah, Lupa kalau tahun baru. sebenarnya waktu kejadian RSIA itu nama kita karena waktu itu ditanya kan, Iya. ini kumpulan penyelam nih namanya apa? Karena kan butuh surat Oh, iya. tugas segala macam kan. Iya. Kita lihat-lihatan nih bertiga nih apa ya namanya? Di situ tercetus lah. Enggak, waktu itu masih iDivers. iDivers singkatan dari Indonesia Divers karena kan itu kumpulan dari berbagai penyelam. Dan ini juga lucunya ini dari segala macam dive agency. Dari banyak background dari berbagai dive agency. Akhirnya waktu Lion Air itu namanya nggak sengaja berubah jadi IDRT, dan itu pun yang kasih nama wartawan sebenarnya, bukan kita. Dia ada wartawan yang ngutip apa gitu, lihat keluar di berita kok Indonesia Divers itu keren juga ya gitu. Ya udah deh IDRT aja deh terusnya gitu. Untungnya belum dihak patenin ya sama wartawan Nah, ya. akhirnya waktu itu setelah itu akhirnya kita resmikan jadi namanya IDRT. Gitu kira-kira. Dari awal lucu-lucuan mulu nih terus ceritanya. lucunya. Orang ini gimana tambahan nggak? Kayaknya sih Sejarah udah di cover semua sejarahnya. Yang jelas memang kata kuncinya mungkin ini IDRT sebenarnya berangkat dari komunitas. Komunitas diver yang kebetulan mereka dive pro semua dan punya passion yang sama di bidang kemanusiaan. Jadi bukan ringan tangan nih. Apa namanya? Pokoknya Panjang tangan. kalau ada kejadian yang membutuhkan bantuan penyelam ya, untuk melakukan pencarian pertolongan, teman-teman dari komunitas ini siap, dan teman-teman ini yang akhirnya namanya menjadi Indonesia Divers Rescue. Itu aja sih. Oke, jadi kita coba bikin kerangka kecilnya ya. Mulainya itu dimulai dari tahun 2000 ketika ada sebuah peristiwa. Di situ mulai jadi jadi pusat perhatian lah kira-kira gitu ya. Mulainya lah ya, bukan pusat perhatian ya, tapi awalnya berkumpul. Nggak sengaja aja. Nggak sengaja ya. Jadi satu pertemuan minat. Pertemuan minat. Oke. Tapi itu jadi acuan bahwa ketika terjadi peristiwa berikutnya, kalian sudah terlihat lah gitu ya. Dan 2014 cikal bakalnya. Kira-kira begitu ya. Cikal bakal resmi lah, boleh dibilang secara resmi. Secara Formalisasi resminya sebagai organisasi. yang diminta Dengan nama oleh iDivers. Basarnas. Karena tadinya kan individual aja. Sebagai komunitas. Kalau bakalnya gue bro, kalau gue nggak ada trip nggak jadi nih tadi tuh. Oh iya, kalau bakalnya gue. Berarti balik Bisa disimpulkan langsung. Iya ya, jadi kalau emang lihat dari sejarah ini, berarti ya munculnya dari Odi Dive lah, dulu lagi gitu ya. Benar-benar. Nah waktu itu tripnya kemana? Ke Tempurung. Nah itu yang bikin ide trip Tempurung siapa? Nggak ada, memang tripnya ke Purung. Oh ada yang Idenya memang mencetusnya dari- kita bikin trip ke Tempurung. Iya. Nah kalau itu ada, dia lagi berarti itu sejarahnya. Kalau nggak ada dia, Iya, gitu itu kan. juga. Oke, terus saya tadi IDRT, nama IDRT yang dikutip atau diambil sebagai referensi bahwa ini kita jadi nama kita deh. Itu di Lion Air kan ya? Iya. Oke, nah sekarang jadi kalau misalnya dari semua susunan sequence peristiwa ini nih, maka ketika kalian ditanya nih, IDRT resmi lahir tahun berapa? Itu jawabnya yang mana? Resminya adalah 2018, Februari 2018. Dilihat dari Pada waktu itu penandatanganan kerjasama MOU dengan antara kita IDRT dengan Basarnas. Jadi sebelum itu kita sudah buatkan satu akte notaris ya. untuk perkumpulan ini diresmikan menjadi satu badan, menjadi satu organisasi non profit, dan itu kita buat MOU, tanda tangan MOU sama Basarnas.
Berarti kalau gini, kalau misalnya dari bahasa hukum ini, eh de facto-nya itu 2014 ketika ada peristiwa AirAsia, dan de jure-nya secara legalnya ada di 2018. 2018. Gitu. Jadi itu sequence sejarah berjalannya waktu akhirnya IDRT ya, buat rekan-rekan. Jadi Sebagai organisasi ya. sebagai organisasi, betul. Ya mungkin memang dalam semua sejarah organisasi kan ada cikal bakalnya, dinilainya dari tahun berapa, waktunya kapan, lahir resminya kapan. Jadi punya dua sisi ya, gitu. Cuman mungkin kita bisa bilang bahwa IDRT ini 2014 lahirnya lah, kira-kira gitu ya, secara de facto-nya. Karena kalau menurut gue ya, kalau organisasi itu kan nggak harus kita bicara masalah legalitasnya ada baru dianggap resmi, kan enggak ya. Kalau emang nggak mau diresmikan sebagai badan hukum juga sah-sah aja. Jadi kalau menurut gue sih 2014. Nggak tahu menurut kalian gimana? Nah, kan gitu ya. Cikal bakal lagi. Oh iya lagi. Tahun 2000 berarti ya. Berapa tuh tadi tuh? Iya. Nah, tahun 2000 itu gue baru belajar diving. Jadi makanya gue nggak ada dalam sejarah gitu. Itu Desember ya, Mak ya? Nggak salah ya? Desember ya? Desember. Kayak gue tahu ceritanya, cuman ya udah begitu doang taunya gitu kan. Oke. Mobi atau Mac mau tanya apa? Ada personil inti nggak? Jumlahnya berapa orang? Kemudian personil inti dalam IDRT? Ada. Jadi personel inti dalam IDRT itu ada 7 ya, sorry. Ada 7. Itu yang personel inti. Kemudian dalam perjalanannya, karena kita sekarang di dalam IDRT itu terdiri dari 3 satuan, Departemen. 3 satker lah gitu ya. Jadi yang penyelamnya sendiri, kemudian supporting sama logistik. Jadi kita bagi 3. Nah, itu tadi balik lagi sebenarnya dalam perjalanannya organisasi ini juga berkembang sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasi. Makanya ada beberapa yang bukan di tim support sama tim logistik, ada yang bukan diver malah. Mungkin kalau tadi 3 bagian ini kan rekan juga pasti juga akan bertanya ya, bedanya apa dan tupoksinya apa. Mungkin dari Om Roni atau dari Om Bayu bisa menjelaskan tupoksi dari 3 satker ya. 3 satker ini apa aja sih? Logistik, kalau kita bicara logistik ya orang awam logistik, oh berarti dia yang mikirin makannya segala macam gitu ya. Tapi kan nggak, kalau kita bilang logistik secara umum, kita nggak cuma bicara masalah logistik suplai makanan, tapi juga peralatannya segala macam kan gitu ya. Biar lebih detailnya nih perbedaan 3 satker tadi ya mereka aja yang jelaskan langsung ya. Gimana? Roni? Mungkin Roni kali lagi. Roni. Oke, karena kebetulan saya juga terlibat di pengembangan. Mungkin saya bisa jelasin 3 tim ini kita sebut tim Alpha, tim Bravo, tim Charlie. Masing-masing tadi seperti Pak Ketua sudah jelaskan, ada yang tim penyelam. Ya. Tapi penyelam kan nggak bisa kerja sendiri. Ya. Harus ada yang dukung. Nah, maka tim Bravo adalah tim pendukung. Tim pendukung itu mulai dari istilahnya tender gitu ya. Yang untuk mendukung, membantu, mempersiapkan si penyelamnya untuk menyelam. Termasuk juga ada tim kesehatan dan sebagainya di situ. Nah, kemudian kedua tim ini juga nggak akan jalan kalau logistik nggak siap. Ya. Karena kalau operasi SAR, operasi pencarian pertolongan itu sangat vital ketersediaan logistik, apalagi dalam penyelaman. Misalnya contoh logistik apa? Tadi yang Om Firman udah sebut, kita ada kebutuhan peralatan, ya, kemudian ada supply kayak pengisian tangki, ya, kemudian ada makanan termasuk dan sebagainya. Makanya ada 3 tim ini. Jadi dan kalau ditanya yang inti yang mana, semuanya inti, karena waktu bekerja selalu tim ini terdiri dari Alpha, Bravo, Charlie. Ya, Gitu konfigurasinya selalu. karena semuanya nggak bisa jalan sendiri kan gitu ya. Dan supaya Alpha Bravo India. Itu nama gua tuh. Bisa. Itu masalah penamaan. Mungkin ke depan kita consider. Karena pendiri juga kan. Iya, tim Alpha, tim Bravo, tim India. sebenarnya lebih gampangnya gini, supaya si tim penyelam ini lebih fokus kerjanya. Ya, Gitu kan, kalau penyelaman rekreasi itu kan senang-senang ya. ya. Nah, ini kan pekerjaannya atau tugasnya kan lebih spesifik, lebih spesifik Ya. untuk jadi supaya tim penyelam ini lebih fokus. Jadi dia nggak perlu mikirin, waduh,
nanti gue mau nyelam alatnya di mana ya gitu. Jadi udah ada tim yang Tangki siapa yang ngisi? Ya, terus tangki siapa yang ngisi gitu. Ya lu juga. Kan bantu ya. Iya, gitu. Yang ya makanan gitu kan. Nah, Ya lu juga. nah, ini supaya si penyelam ini lebih fokus, dan di sini kan kita juga kita jangan lupa kita juga ada tim supportnya itu, kita kerjasama juga dengan beberapa rekan NGO. mitra ya. Jadi ada dari IOF, ada dari SCRC. Itu mereka yang jadi kayak contoh waktu Lion itu kan poskonya di JCT ya. Nah, itu kan butuh posko, butuh satu tempat gitu ya. Itu teman-teman dari IOF yang mereka Gue apa? Itu ya, offroad itu ya. Indonesia Offroad Federation itu mereka udah, karena mereka udah punya pengalaman di bidang kebencanaan juga. Jadi mereka udah nyiapin posko, mereka tahu cara ngatur logistik dan segala macam, administrasi mereka udah tahu. Nah, jadi kita jadi lebih, tim penyelamnya itu bisa lebih fokus kerjanya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari apa tadi antara tim Alpha dengan tim Bravo itu secara tupoksi itu perbedaan detail signifikannya di mana ya? Signifikannya. Iya, karena kan kalau tadi Om Rani bilang tim tim Alpha ini kan penyelamnya. Tim Bravo ini pendukungnya dan ini juga bisa jadi penyelam juga gitu kan. Iya. Nah, yang membedakan paling inti dan signifikan antara Alpha dan Bravo ini apa? Jadi ini, kalau tim Alpha udah pasti kerja tugasnya hanya melakukan penyelaman. Penyelaman. Tim Bravo ini ada beberapa personil dari tim Alpha yang biasanya kita rolling. Jadi untuk kegiatan ini, untuk operasi kali ini kita rolling, dia jadi tim support. Gitu. Jadi dia nanti di sana itu seperti tadi dia yang ngurusin mengenai tangki, kesiapan tangki, kompresor dan lain-lain, ngisi tangkinya, dia bikin roster, semua itu si supporting team itu yang bikin. Oh, Jadi dive pertama jadwal penyelam, misalnya hari ini kita melakukan kegiatan koordinasi sama Basarnas kan, kita menyelam berapa kali hari ini, lakukan pencarian misalnya 4 kali. Nah 4 kali itu nanti dia yang bikin jadwalnya, tim A, tim B, tim C yang turun pertama, nanti yang dive kedua. Jadi itu si tim support itu nanti yang ngatur. Oh, jadi bisa dibilang yang tadi disebut satkernya atau tim Alpha Bravo Charlie-nya ini bukan seperti bidang pengurus di organisasi ya. Bukan. Kan dia satu periode ya udah itu tugasnya kabit hukum ya, dia terus hukum. Berarti ini munculnya. Jadi kalau di IDT itu yang kalau dalam kegiatan sehari-hari harian melakukan fungsi operasional biasa. Itu ada tugasnya masing-masing, yang ada ketua bidang ini, bendahara, segala macam ya. Tapi begitu dalam satu kegiatan operasi itu ya bicaranya tim Alpha, tim Bravo, tim Charlie. Oke. Gitu. Siap. Jadi biar memperjelas dulu nih, kalau kita bicara masalah struktur organisasi itu umum ya. Jadi misalnya ada ketua, sekjen, pengawas, bidang hukum, bendahara dan segala macam. Tapi begitu ada operasi, begitu ada kegiatan lapangan, baru muncullah di situ pembagian tugasnya tim Alpha, Bravo, Charlie. Langsung Gitu nanti kita bentuk, kita tunjuk siapa sebagai SI-nya, koordinatornya siapa, nanti dia tuh yang ngatur semua. Dan setiap tim itu punya koordinatornya ya. Kan juga karena isinya ini kan volunteers ya. Ya. Sebetulnya komunitas ini kan, organisasi ini isinya volunteers. Pada saat ada satu kejadian, belum tentu setiap orang bisa terjun. Makanya kemudian siapa yang bisa terjun, kan kita kumpulkan nih, ada panggilan. Nah dari situ kita berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing anggota, kompetensinya, kita bagi tim Alpha, Bravo, Charlie. Tapi tim Alpha dan tim Bravo itu sama-sama penyelam ya. Karena tim Bravo itu selalu menjadi safety diver si tim Alpha. Tapi yang tugas menyelam pertama tim Alpha-nya. Ya. Kalau ada apa-apa baru tim Bravo. Ya pasti juga kemungkinan memang nggak juga bisa dibilang levelnya rendah juga ya, karena kalau tadi dibilang Ibrahim kan salah satu tugas tim Bravo adalah menyusun. Gimana mungkin lo orang diver open water ya kan suruh nyusunin, oke, jam 1 jam segini nanti tim ini orang dia ngatur buat dirinya sendiri belum bisa kan gitu ya, benar ya? Kira-kira. Nah berarti memang artinya secara kualifikasi boleh dibilang tim Alpha sama Bravo sebenarnya seimbang. Setara. Sama Charlie pun setara. Sama belum tentu.
Iya, tapi secara umum. Kalau misalnya penyelam, Iya, kalau misalnya dia penyelam Iya. maka dia setara. oh, oke. Iya, karena yang A, B ini tuh bisa jadi misalnya kejadian ini tim alfanya koordinator Om Bayu nih, tim apa yang Om Bayu, tim berapanya Om Roni. Ya. Nanti begitu ada kejadian di bulan keberapa berbalik Iya, gitu ya, iya. bisa memungkinkan gitu ya. Oh, oke. Ya paham sih gue situ. Jadi memang organisasi ini lebih, kalau gue ngelihat sih lebih dinamis. Ya, kita Lebih lagi dinamis ya. lah. Kalau cuma di dalam organisasi sendiri sih ya strukturalnya sih biasa-biasa aja sebenarnya ya. Umum banget gitu loh. Ada kabit-kabit ini, ya keseharian operasinya ya program umum aja lah. Tapi yang paling signifikan itu adalah ketika kejadian. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Kejadian ini kan nggak pernah ada rencana. Kita tiba-tiba tahu saat itu ya accident-nya udah terjadi, peristiwa udah terjadi. Lalu mulai alarm dong. Alarm nih, panggilan, wah, panggilan. Itu ya harus ada orang yang ngatur, tetap aja nih. Biarpun ini volunteer, biarpun ini residensial gitu, tapi tetap aja harus ada yang mengatur bahwa siapakah ke A, B, karena ini kita bicara waktu. Betul dong. Kita nggak mungkin, oke, kapan nih besok yuk kita rapat. Oh besok nggak bisa, yaudah lusa deh kita rapat. Nggak mungkin begitu kan. Kalau sistem ya, kerjanya. kalau itu sih enggak. Nah, Karena siapa yang memegang tongkat komando itu begitu kejadian, gue yang ngatur memutuskan apa berapa. itu di gua biasanya. di ketua umum. Nah, jadi begitu siap ada informasi, biasanya tiba-tiba Basarnas telepon, Basarnas WA, nih ada kejadian ini kita butuh. Nah, itu biasanya gua langsung atur di grup. Oke, ini ada kebutuhan, ada permintaan. Siapa yang siap? Saya ini langsung gua buat apa namanya? SK-nya gitu. Listnya gua buat. Siapa daftar Alfa Bravo nantinya siapa? Apa yang dibutuhin? Kapan bisa berangkat? Segera mungkin. Berarti dia di B mulu dong ya? Di B mulu deh, nggak mungkin di ADC deh. Dia di B mulu berarti. Di B ya. Iya, kan Tapi yang tim pasti- berapa B? Tapi yang pasti kalau terjadi kecelakaan itu Tuhan yang ngatur. Orang yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Lu jangan nyalain Tuhan, udah. Boleh. Nggak bisa. Aduh, Gue cuma bilang yang ngatur Tuhan. Iya, tapi lu nyalain Tuhan. Iya. BB nanti disomasi nih podcast ini Bisa disomasi. panjang. Ntar ada yang nyambung gitu. Enak aja gue gitu. Oke. Gua menyetop Firman. Tadi udah ngomong mulu. Iya. Nanti ngomong organisasi mulu. Sekarang yang menarik gini. Bagaimana lu menetapkan seseorang itu qualified untuk bisa ikut sebagai personil? Karena kita tahu ini kan bidangnya kalau di diving masuknya ke public safety diving, PSD gitu. Itu ada spesialisasi tersendiri lah. Dan kita tahu cukup banyak orang berpikir bahwa gua kan SD diver, gua pasti bisa. Nah, pemikiran mereka selalu begitu. Yes. Padahal kita tahu recreational diving begitu bicara rescue, lu bukan jadi personal search and rescue. Rescue lu adalah preventing problem. Terus kemudian melakukan self rescue. Lebih banyak ke situ. Nah, sekarang gimana lu bisa memutuskan, oke, lu bisa join gua. Standarnya apa gitu, pernyataan seperti itu? Apakah nanti juga lu lakukan latihan dulu gitu buat orang-orang, diseleksi dulu? Karena kita tahu kondisi accident gitu ya, walaupun seperti Bayu itu anak Tuhan, apa salahnya Tuhan? Forumnya lain. Forumnya lain. Oke. Forum keagamaan Nanti itu. kita bicara begitu. Kan apa ya? It's apa ya? Menakutkan lah gitu, bisa dibilang. Nerve wracking lah. Nggak semua orang bisa menghadapi lah kondisi seperti itu. Nah, gimana? Oke, jadi kalau untuk tim inti itu kita ada latihan berkala. Oke. Latihan berkala, terus kemudian juga ada latihan gabungan. Nah, bersama-sama sama Basarnas ataupun bersama potensi SAR lain kayak Brimob, kemudian Marinir gitu ya. Jadi kita yang tim inti ya, kita selalu lakukan untuk supaya paling tidak menjaga kesiapsiagaan lah. Tim inti ada berapa orang? 7. Oh, yang tadi 7 tadi. Nah, seperti kejadian kemarin Sriwijaya. Sriwijaya itu kita membutuhkan penyelam lebih banyak karena jangka waktu operasinya panjang.
Jadi kita membatasi supaya dari sisi fisik lah si penyelam-penyelam ini supaya tidak ini dalam sekian belas hari 14 hari penyelamnya antara dihajar terus capek gitu loh kasihan. Jadi kita berusaha kita rolling. Kemarin itu kita memang waktu itu kita udah beberapa kali menginikan untuk rekrutmen tapi belum kejadian sampai akhirnya kemarin begitu Sriwijaya ya. Begitu Sriwijaya kita butuh tim support, tim yang bisa rolling karena nggak mungkin tim yang ini terus nih nanti nih. Karena posisinya kita ikut di dalam KM Sarwisnu di tengah laut. Jadi nggak yang pagi berangkat, sore pulang balik enggak. Jadi kita ya di situ di tengah ikut di sana. Pada waktu itu kebetulan Roni yang sebagai tim Bravo ya waktu itu ya. Jadi gua minta Ron coba cari teman-teman yang memang qualified-nya udah pasti harus Bravo. Karena itu persyaratan yang salah satu persyaratan yang disepakati bersama antara kita sama Basarnas. Jadi harus Bravo. Nah, bagaimana menyaringnya? Waktu itu kita serahkan sama Roni karena Roni yang di darat. Kita di kapal, Roni yang di darat. Jadi dia yang melakukan filtering, melakukan rekrutmen kilat lah pada waktu itu. Terus setelah itu akhirnya kita dapat ya beberapa kita dapat ada tambahan diver sekitar 6 ya kalau nggak salah ya, ada 6. Nah, akhirnya dengan kekuatan 7 plus 6 13 ini kita lebih leluasa merolling karena kita kegiatan operasi waktu itu 14 hari. Jadi per 4 hari turun ganti, per 4 hari turun ganti. Nah, mungkin Roni bisa jelasin proses. Iya, jadi memang mungkin karena nomor satu tadi karena semangat ya. Kalau ada kejadian terus gimana ngumpulinnya ya. Nomor satu karena semangat kemanusiaan. Yeah. Biasanya begitu dengar ada di berita, yang udah ada di grup nih, langsung satu sama lain kontak. Nah dari situ Pak Ketua sudah bisa nanya, siapa yang siap untuk deployment? Muncul nama-nama. Karena deployment ini penting, sorry kita potong. Yeah. Deployment ini penting karena Basarnas mengharapkan itu paling telat 2 jam setelah kita diberitahu kita udah harus bisa deploy. Yeah. Jadi ya itu tadi kita harus ininya cepat. Yeah. Sorry, lanjut lagi. Nah jadi setelah dari situ udah ketahuan kan, oke. Nah karena basisnya semua volunteer, kadang-kadang kan nggak bisa semuanya, mungkin pas Bayu lagi ada kesibukan, Ebram sendiri lagi ada kesibukan. Oke, yang bisa saat itu siapa? Kemudian tadi Ebram cerita, dia minta ke gua untuk, ayo kita butuh rekrutmen. Nah sehingga kita lakukanlah rekrutmen ad hoc, ya boleh dikatakan di tempat, tapi kita punya standar. Standar ini yang kita coba penuhi gitu loh. Nah, makanya kemudian bisa terjadi seperti operasi di Lion Air maupun di Sriwijaya Air yang terakhir. Itu kita punya penyelam jumlahnya cukup. Punya tim pendukung cukup. Dan operasinya bisa berjalan. Karena gini, atau gue masih dengan pendapat gue sih bahwa seorang dive pro mungkin aja dia memiliki kualifikasi sebagai seorang dive pro, leader atau tour. Tapi sekali lagi gitu, begitu kita masuk ke public safety, kualifikasinya totally different. Ya. Totally different. Dan kita tahu bahwa rescue safety above all else. Nah, judgment untuk bisa bilang bahwa I'm not going to do this, quit, ini too dangerous or whatever, itu kadang-kadang kalah sama yang namanya berapa anu. Kita bukan hanya sekedar bicara mengenai masalah skill, tapi waktu di mana kita harus bikin satu judgment untuk bisa bilang, that's it, enough. Ini udah lebih dari training yang pernah saya lakukan atau experience yang saya punya. Nah itu yang atau ya, gue lebih melihat bahwa ini tricky part. You guys have something untuk bisa preventing supaya apa? Yang paling heartbreaking itu adalah kalau ada kejadian menimpa rescuer. Yes. Itu kan heartbreaking sekali. Betul. Karena kita tahu rescue safety all else. Ya jadi mungkin jawabannya kebetulan kita sudah punya pengalaman operasi beberapa kali. Dari dasar pengalaman operasi tersebut kita tahu
kunci-kuncinya apa sih yang dibutuhkan dari tim yang akan membantu kita. Jadi judgement-nya memang boleh dibilang seakan-akan personal judgment ya. Ini. Kayak misalnya si A, dia datang, dia apply, saya mau bersedia membantu. Nah, tugas kita di tim Bravo adalah nomor 1, ya kita dapat dia punya biodata. Yang kedua, kita akan interview. Ya, dari interview itu, dari pola interview yang berdasarkan pengalaman itu kita bisa tahu this guy fits or not. Gitu. Termasuk kita minta dia tanda tangan komitmen. Gitu. Karena kita nggak mau hari ini dia datang, udah selesai nyelam dia mau pulang. Kayak tamasya dong. Kayak tamasya. Dan itu ada kejadian. Jadi Dan itu pasti, kejadian. pasti. Kalau kita mau komitmen, karena kita komit ke Basarnas, kita juga mau komitmen dari teman-teman dari tim kita yang ikut serta. Ya. Operasinya adalah 7 hari. Ya. Termasuk tadi dari safety dari unsur public safety diving, kita kasih tahu apa yang boleh dia lakukan nanti, apa yang tidak boleh dia lakukan, termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Jadi ya memang saat ini masih by personal judgment lah, gue Bram baik. Dan ada tambahan sedikit sebenarnya. Ini kan kita sudah cukup banyak melakukan kegiatan serupa ini dan jangka waktunya juga udah cukup lama. Dan sebenarnya kalau dilihat lagi, kenapa orangnya cuma segitu, ya sebenarnya itu tadi kuncinya 4L tadi. Orangnya itu lagi. Jadi sebenarnya antara orang-orang di tim inti ini, kita sudah terbentuk bonding yang sekian lama sudah terjadi gitu ya. Kita udah turun operasi mungkin udah lebih dari 10 kali barengan. Kita udah tahu kekuatan kelemahan kita, dan kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Kita sudah paham standar operasi dari Basarnas itu bagaimana. Kemudian sekali lagi bicara pengalaman sekian lama ini, dari situ kita akhirnya punya self standard gitu ya, harus bagaimana saja. Nah, akan menjadi sebuah tantangan ketika operasi itu kayak kemarin waktu Sriwijaya itu kita butuh tambahan orang karena masa operasinya. Nah, disitulah tadi yang Roni sebutkan, dari luar tim inti ini biasanya kita akan merekomendasi, karena di masing-masing operasi ini biasanya ada yang ketambahan, ada yang kekurangan kan. Jadi di operasi 1 ini misalnya ada 1 orang, nah nanti di operasi berikutnya biasanya kita akan ambil orang-orang yang sudah pernah bareng kita. Jadi kita udah tahu, jadi at least orang yang kita rekrut itu sudah pernah bareng sama kita di satu operasi. Jadi bahasanya tuh udah nyambung. Jadi mereka juga nggak berangkat dari nol sama sekali. Walaupun memang kita anggap ini jadi satu pola rekrutmen ketika kita ketambahan orang yang memang benar-benar dari nol. Dan itu biasanya pasti kita dampingi oleh orang yang memang sudah sangat senior di operasi SAR. Jadi ya sambil nurunin ilmu lah gitu ya. Dan pada perjalanannya memang ada beberapa orang yang sekali ikut operasi akhirnya bendera putih gitu. Wah udah, gua nggak mau ikut lagi dah ya. Dan itu kita ini ya, karena Kita sediakan counseling. ya kita memang anggap berarti memang dia nggak bisa lanjut lagi gitu. Dan itu kan akhirnya jadi seleksi alamiah ya jadinya gitu. Jadi ada kalau gue lihat nih, tim inti ini udah pasti sifatnya statis, tapi ada juga yang sifatnya dinamis, itu yang talented tadi, yang ketambahan tadi bahasanya ya, Ya, ketambahan tadi ketika kejadian tiba-tiba muncul muka baru, dan itu adalah tim volunteer yang sifatnya dinamis. Tim intinya ya udah seperti gitu Ya. kan gitu ya. Dan mungkin tambahan sedikit. Tim ketambahan tadi itu semuanya sudah harus punya basic Dikdas SAR. Pixar. Itu udah harus punya itu. Dan biasanya setelah kita selesai melakukan operasi, terus nanti yang tambahan-tambahan baru itu mulai kita proses untuk kita setarakan knowledge sama skillnya, termasuk di PSD. Diksar Selam atau Diksar umum? Diksar umum. Diksar umum. Ya, jadi memang Di SAR ya, bukan di SAR ya.
Bukan disar. Iya, diksar. Diksar, ada ya? Nah. Diksar, jangan dik aja atau sar aja atau disar ya kan. Diksar itu yang kondak berarti sama. Yang latihan bersama tadi. Salah Kan satunya. banyak macam-macam. Basarnas kan banyak bikin kegiatan diksar banyak. Jadi kita lihat yang mana yang mereka sudah punya sertifikasi dari diksar. Jadi itu yang lebih menjadi prioritas. Dan kenapa jadi gini, kita ini kan ikut di operasi Basarnas ya, jadi yang lead ini Basarnas, jadi kita di bawah komando mereka. Kenapa butuh ada at least ada diksar, karena di situ supaya tahu manajemen SAR tuh gimana. Kan Basarnas ini kan pakai uang negara nih, jadi kita ngikut ini kan biayanya kan dari biaya negara gitu ya. Nah jadi administrasinya ini ngikut Basarnas. Karena kadang-kadang orang kan ya namanya juga ini ya, euforia orang pengen bantu segala macam tuh bukan terus tiba-tiba ngikut terus udah gitu. Enggak, karena nggak bisa begitu, karena ada kaidah yang harus diikuti. Nah, karena kenapa? Itu tadi baliknya ini pakai duit negara supaya Basarnas sendiri juga bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kadang-kadang orang mikir gitu, waduh kok ribet ya, gue mau jadi bantu. mau bantu aja kok Kayak dipersulit. dipersulit. Sebenarnya enggak gitu, cuman memang harus ada satu judgement, satu administrasi yang memang harus dilakukan gitu. Karena balik-baliknya itu tadi, ini kita di bawah satu komando institusi, yang mana institusi ini harus mempertanggungjawabkan lagi ke negara gitu. Mungkin tambahan bukan semata-mata masalah anggaran sih sebetulnya ya. Anggaran itu udah jelas, dan sebenarnya kita di operasi nggak pernah mikirin anggaran karena udah flow-nya berjalan. Tapi operasi SAR mungkin banyak yang nggak memahami, dipikir operasi SAR, wah ada kecelakaan, kita terjun rame-rame bantu, padahal bukan gitu. Operasi SAR itu koordinasi. Diksar ini memberikan pengetahuan tentang koordinasi SAR kepada para volunteer. Ini yang penting, karena kalau dia tidak mau bekerja di bawah satu komando Basarnas, nah itu akan itu yang bikin kacau. Tadi masalah anggaran, yang kedua kan ada protapnya ya. SAR itu ada undang-undangnya, ada ketentuan-ketentuannya, kayak contoh kalau bagaimana sih cara menangani body remains, human body remains, bagaimana cara menangani jenazah. Itu ada aturannya. Pengumpulan barang bukti itu ada aturannya. Kalau kita nggak memahami itulah yang terjadi kekacauan. Karena dan itu melanggar hukum. Dan itu kan evidence. Itu kan dipakai untuk satu investigasi. Sehingga ini makanya sekaligus meluruskan kenapa kok orang nggak bisa main ikutan gitu aja gitu. Karena yang beberapa kali kejadian kan terjadi euforia, semua orang pengen bantu, semua orang pengen ngangkatin puing lah segala macam. Terus semua orang posting gitu. Semua orang posting gitu, benar. Nah, sorry. Itu tadi mungkin sedikit aja Tip, bahwa tugas kita bukan ngumpulin puing. Gitu. Kita tidak ada urusan sama puing. Tugas kita adalah mengumpulkan body remain. Di mana body remain ini akan diinvestigasi, akan diperiksa oleh Inavis, DVI, supaya ketahuan ini korban yang mana, siapa, supaya keluarganya juga tahu, keluarga saya ketemu. Nah, gitu loh. Sama tadi yang kata Michael bener nih, masalah posting itu juga sensitif. Karena kenapa? Karena semua kalau di bawah satu komando, di bawah Basarnas, mereka yang akan menentukan apa yang layak diposting, apa yang tidak. Karena ini kan berkaitan dengan keluarga korban, orang-orang yang ditinggal kan. Nggak bisa kita main posting, wah gue ikut postingnya sambil ketawa-ketawa gitu. gitu. Bangga gitu. Bangga. Itu Tapi kan ada ya? Ada. Kemarin terakhir itu. ada. Nah, kenapa makanya Kalau lu nonton, you know who you are. jadi kenapa itu semua ada kaidahnya? Karena memang itu tadi ada ketentuan-ketentuan yang sudah baku gitu loh. Jadi supaya ini kan namanya bencana ya. Jadi supaya jangan kayak keluar istilah wisata bencana gitu. Jadi sampai posting pun kita ada kaidahnya gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau kita bicara ke pers,
umum ke publik itu apa yang bisa disampaikan, apa yang tidak, itu semuanya udah diatur. Dan siapa yang bisa bicara? Siapa yang bisa Iya. bicara? Betul. Dan jadi tadi yang Ebram jelaskan itu sebenarnya kata kunci yang sangat penting. Soal kita ini bukan mengumpulin kue. Search and rescue itu yang dicari adalah manusia. Manusia, makanya kita punya moto juga so others may live. Ya. Walaupun yang kita temukan hanya body remains, tapi ini coba bayangin kalau itu keluarga kita, ya. Terus ya namanya keluarga, ada anggota keluarganya kecelakaan, terus dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat cerita, pasti kan berat ya. Tapi paling tidak kalau ada body remains-nya ketemu, berhasil diidentifikasi oleh Inavis dan sebagainya, oh ini si A, paling tidak keluarga lebih ringan. Cari puing bukan urusan SAR. Dan yang bukan menyenangkan ya, yang melegakan itu Seneng aja lu. yang melegakan itu waktu kejadian Sriwijaya itu yang berhasil diidentifikasi itu 85%. 98%. 98%. Wah, berarti itu udah Sudah tinggi membaik sekali ya. tuh angkanya ya. Udah sangat Iya. sangat ini ya, sangat apa namanya? Luar Tenang, biasa. tenang. Ngomongnya tenang, Luar ngomongnya biasa. tenang, biar lancar, biar Tapi memang kalau angka udah Jangan di angka emosi, itu, jangan emosi. itu luar biasa sih. Luar biasa gitu. Nah, ada pertanyaan ini sih. Tadi ada omongan-omongan tadi itu ya masalah apa requirement-nya ya segala macam. Tim inti lah. Gue lagi belajar bahasa Inggris nih soalnya ya. Di tim intinya sendiri itu istilahnya udah dipastikan Diksar udah pasti punya lah, wajib itu ya kalau tim inti. Karena di tim volunteer atau supportnya sendiri aja kan juga wajib punya ya, disyaratkan. Nah, ada background khusus nggak sih? Kayak misalnya gini, kalau kita bicara diving aja ya, agensi nih. Kalau misalnya gua datang dari agensi A, lu terima. Kalau gua datang dari agensi B, Kita nggak, lu nggak gitu. kita nggak ada. Semua Nggak ada ya? semua agensi apapun Bisa masuk kita terima selama itu memenuhi kriteria. persyaratan. Justru memenuhi requirement. di IDRT ini malah satu contoh Hampir semua, hampir semua 99% agensi ada. hampir semua lah, kecuali yang itu satu. Yang ini. Enggak. Maksud gua gini, supaya enggak bis bahwa itu kok diving agency. Tapi yang gua masuk itu contoh doang, tapi ini dari Diksar. Contoh misalnya kalau bicara Diksar, SAR-nya sendiri, pelatih, instruktur, trainer, dan segala macamnya, gue punya semua sertifikatnya. Nah maksud gue itu gitu, tapi kan beda-beda nih. Kayak misalnya Posi ya. Sampai hari ini, kalau nggak salah diaminin sama Asa kalau nggak salah, yang untuk dibilang satu-satunya orang yang punya sertifikat SAR dari Posi yang resmi, itu gue doang, satu-satunya orang. Nah itu kan Posi gue. Tapi SAR instructor gue dari SSI misalnya, itu kan agensinya berbeda. Tapi maksudnya Diksarnya sendiri, bukan agensinya, maksudnya Diksar. Kan kalau Diksar sendiri waktu gue kuliah sendiri, gue pernah ikutin Diksar 2 kali bersertifikat dari 2 Mapala, UI sama satu lagi di Jawa. Yang kedua kalinya gue ikut pendidikan trainernya untuk Diksar, tingkat mahasiswa. Dan itu ada sertifikatnya kan. Tapi sertifikat itu waktu itu kita berpikir bahwa sebagai partisipan, tapi itu tidak bisa diakui sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan referensi buat kita ngelamar kerja atau apa kan gitu ya. Tapi waktu itu kita udah bangga sekali. Nah maksudnya itu kan dari 2 kampus yang berbeda. Anggap itu backgroundnya. Kalian ada nggak sih bisa tiba-tiba ada Universitas Ibnu Khaldun Prekepek misalnya kan gitu ya. Ini apa sih? Tapi dia punya sertifikatnya. Diakui nggak sih Diksarnya mereka? Gitu, Selama kan, itu kita datangani oleh Basarnas, ya. Kan sebenarnya gini man, itu tuh yang tadi gue bilang, itu tuh untuk orang supaya paham mengenai manajemennya. Oke. Manajemennya. Jadi apa namanya, lu kalau mau ikut operasi SAR tuh, lu kan harus tahu kaidahnya, apanya segala macam. Itu kan sudah terpenuhi. Itu satu sisi. Sementara untuk penyelamnya kan beda lagi. Iya. Gitu. Jadi at least lu itu jadi satu satu untuk diri orang person yang ikut itu dia paham. Jadi dia paham
apa itu SMC, apa itu SI segala macam, sehingga kita nggak perlu jelasin lagi. Jadi lu udah tahu posisi lu ada di sini ya. Jadi lu akan mengikuti komando dari sini, lu report sini. Nah, berarti ya pertanyaan lanjutan gue sih. Gue lihat dia mesti gue. Pertanyaan kedua gue ya gini. Mungkin nggak di IDRT sendiri, dari IDRT-nya itu membuat diksarnya? Sebelum jawab gue mau nanya, lu ngomong 2 kampus itu seperti itu. Bukan, dari tadi mau ngomong itu. Balik. Enggak ada ikut pendidikannya. Oh, iya. Gitu. Diksarnya. Bukan Bukan kuliahnya. Bukan kuliahnya. Karena Mapala gue dulu nggak ada diksar. Kita selalu ngambilnya untuk anggota Mapala, ngambilnya ya paling deket di UI. Kalau ada diksar, Mapala tuh mahasiswa paling lama. paling lama. Iya, biasanya begitu sih. Kayak gitu. Tadi apa pertanyaan keduanya? Oh iya itu, maksudnya pertanyaan lanjutannya adalah mungkin nggak IDRT, karena gini, gue pernah ngeliat beberapa kegiatan seminar, webinar, atau apapun IDRT, dan juga banyak pesertanya, bukan audiensnya, kan bertanya, apalagi kalau dari mahasiswa ya, gimana caranya kita gabung IDRT, kan gitu. Dan pasti setiap kali kalian webinar, seminar di mana-mana, pasti ada pertanyaan itu, gue mau gabung dong di IDRT, kan gitu ya. Nah, tapi kan perekrutan sendiri kan tidak segampang, oh yaudah nih isi formulir, isi kan enggak, ada kriteria. Nah, waktu kita ngobrol sebelum-sebelumnya kan memang kalian pernah bilang bahwa nanti kami akan membuat sistem perekrutan, ada pelatihan. Nah, itulah. Jadi teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini jadi akhirnya tahu, oh atau punya harapan, misalnya, oh gue berarti kalau mau gabung di DRT bisa nih, gue harus ikuti prosesnya, kan gitu. Udah operasi berkali-kali, dan kita juga tahu konflik berkali-kali ya dengan organisasi sebelah dan segala macam selalu ada. Karena apa? Kita nggak bisa loh menutup bahwa ini, kita tahu lah setiap ada hal kayak gini tuh nggak cuman puluhan orang, ratusan orang pengen involve. Tapi kan nggak semua orang tahu bahwa tidak semudah itu, kawan, ya kan? Nggak semudah itu. Lu oke, lu punya lama, apa lu punya kemampuan, tapi ini bukan Medan yang kalian tahu gitu. Ini Jakarta. Iya. Bukan Medan. Oh, Medan ya? Ini Jakarta ya? Jaksel. Oh, padahal kita tadi udah ngomongnya podcastnya kita di Sydney loh, ya kan? Bohong dari ketahuan. Nah gitu. Kapan kalian bikin atau ada nggak rencana bikin itu? Jadi gini, kebetulan memang tahun ini kita punya program untuk rekrutmen 2022 ya. di 2022. Jadi kebetulan dong. Tahun ini kita mau gitu. Kebetulan dia nanya. Kebetulan gue kasih tahu gitu. Jadi memang tahun ini kita punya program rekrutmen. Rekrutmen ini akan kita bagi menjadi 4 region. Jadi region untuk wilayah Jawa sendiri, kemudian ada 3 region untuk di timur dan tengah. Jadi ada beberapa region lah. Ini lagi kita bicarakan, diskusikan dengan Basarnas, terutama mengenai untuk pendidikan dasarnya, pendidik dasarnya. Jadi setelah rekrutmen, kita tahun ini 2 kali. Kita akan melakukan rekrutmen dan dikdasar 2 kali. Kapannya kita lagi nunggu persetujuan dari Basarnas. Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya belum ada. Rekrutan secara resmi belum ada. Ya itu tadi yang pendidikannya yang sebelum ini. Oh yang itu tadi yang ada hanya yang tim inti aja. Nah, karena kita kemarin ketambahan banyak personil baru waktu operasi Sriwijaya, ini akan kita masukkan di dalam rekrutmen yang setahun ini. Jadi di samping juga kita buka untuk mungkin bukan untuk umum lah ya, tapi lebih terfilter lah untuk yang bisa ini nanti. Dibuka untuk umum dengan term and condition-nya lah ya. Gitu. Nah berarti kalau yang tahun kemarin ini pada nanya apakah IDRT membuka rekrutmen, terus mau belajar tentang SAR dan segala macam. Nah, lagi ya, tahun ini rencananya 2 kali akan diselenggarakan. Nanti mungkin info lebih lanjutnya nanti mereka akan launching sendiri kapan, tanggal dan momennya gitu ya. Oh ya, tanya nih nih. Kapan, di mana, kapan? Berbayar nggak? Itu dulu ya, berbayar nggak? Berbayar nggak? Nggak, free. Oh, free, tenang. Tapi, jadi, jadi begini sebenarnya, ya tadi ya balik ke yang tadi awal bahwa bencana ini kan nggak pernah bisa diduga, juga, dan kita berharap jangan.
Tapi seandainya terjadi, itu juga sebenarnya kita membuka diri. Membuka diri dalam artian kan tidak harus jadi penyelam. Gue jadi iya. Nggak, gue jadi kayak kita tadi gue lagi ngomong lu, gue emosi mulu pada dia, gue jadi gue berhenti nanya aja kali ya biar dia nggak emosi. Tapi dia udah membuka diri. Dia udah membuka diri. Jadi Kata kunci. Jadi apa namanya, waktu ada amit-amit ada kejadian gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya boleh membantu gitu ya, membantu karena kita kan sifatnya macam-macam. Dan Macam-macam. bukan maksudnya kebutuhan itu kan macam-macam. Jadi lo memang misalnya lo paham mengenai kompresor misalnya, lo bisa bantu. Even lo misalnya, gua hanya bisa ngerti logistik gitu misalnya, gua hanya bisa nyiapin makanan, ya nggak apa gitu, bisa aja. Even misalnya, gua cuma bisa bantu ngambilin tangki misalnya dari Odi ke kemana gitu, gua ngambilin pakai mobil segala macam, itu pun juga. Berarti udah komitmen tuh ya, Odi nyediain tangki gitu. Oh iya, salah satunya itu. Oh iya. Kalau gua mau jadi ketua IDK, Boleh bro. Boleh aja. Oh jadi nanti maksudnya tinggal penempatan di timnya tadi ya. Iya, iya. Apakah Alpha, Bravo, Charlie gitu ya. Jadi Dan- nanti Karena kita punya tim Dekontaminasi. 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 Itu bukan penyelam. penyelam. Kita juga harus Tapi memang dia tahu persis karena dia udah banyak belajar soal itu. kita juga harus memperhatikan bahwa mitra kerja kita, koordinator kita Basarnas, itu kan sekarang sudah bagian dari Insarak. Ya, artinya mereka sudah bisa ditugaskan kemanapun di seluruh dunia bila terjadi insiden karena standarnya sudah memenuhi standar Insarak. Maka kita sebagai organisasi pendukung, ya dari tadi kita nggak ada pakai istilah potensi ya, kita sebagai potensi SAR juga harus memahami hal itu. Artinya kita juga harus bisa paling tidak punya standar yang mengacu ke standar yang dipakai oleh Basarnas. Jangan maunya sendiri gitu. Jadi kompetensinya ini nantinya akan mengerucut seragam. Supaya kalau Basarnas membutuhkan juga mereka tidak ragu. Panggil di DRT, panggil Firman, panggil Nabi, panggil Michael. Itu nggak ragu. Karena apa? Punya standar yang sama. Ya kita ngerti sih gitu ya, karena kan kalau misalnya orang-orang pada masuk ya kita tahulah cerita-cerita di Sriwijaya ya. So, jujur aja sih, gue nggak benci orang ya, tapi ketika dia melakukan itu gue jadi benci karena gue tahu SAR kan gitu ya. Ya karena dia ketidaktahuan. Tapi ya maksud gue tuh gitu. Tunjuk kamera dong, kamera. Oh iya. You know who you are. Gitu. Apa? You know Who you are. You know who you are gitu. Gila ini ngapain dibawa-bawa barang-barang itu ya gitu. Tapi nggak usah gitu lah. Nah. Pada waktu kemarin juga ada kejadian yang cukup buat kita sebel gitu ya. Dimana secara kebetulan waktu itu bukan itu jadi ada 2 person ini ikut di dalam tim kita atas permintaannya Basarnas pada waktu itu. Ya karena ini permintaannya Basarnas ya kita iyakan gitu kan karena pasti kan mereka udah tahu dong standarnya. Yang mengeselinnya padahal itu adalah hari pertama ikut kegiatan operasi besoknya pulang. Oke, sebentar. Kita lupa ngasih tahu bahwa sekarang kita masuk ke segmen gibah. Oke. Orangnya. yang satu ini. Jadi kalau diginiin berarti yang salah Basarnas dong. Iya. Jadi gini. Intinya sebenarnya Basarnas udah nggak perlu ragu kalau misalnya dalam setiap kegiatan operasi karena mereka tahu kita punya standar sama gitu ya. Jadi mereka udah oke, nggak ada masalah. Nah, entah gimana ceritanya pokoknya ada orang yang ikut lah dalam tim ini. Ketitipan lah boleh. Ketitipan lah. Bukan ketempelan ya. Bukan. Ketambahan gitu. Jadi nah itu dia ternyata dia tidak militan. Begitu disuruh tidur begitu malamnya tidur di geladak gitu ya. Terus langsung yang satu encok, yang satu Komplain. terus mulai mules-mules dan dua-duanya komplain. Kenapa saya dikasih tempat tidur di sini? Kenapa saya nggak dikasih tempat tidur gitu loh? Kenapa saya disuruh tidur di sini? Angin apa segala macam. Lu kata dia pink trip gitu ya. Yang adanya cuma Liveaboard, itu. liveaboard. Gitu. Yang ada cuma itu dan besoknya pulang tanpa permisi, tanpa bab ibu apa segala macam pulang lah. Gua waktu itu kebetulan malah lagi nyusun roster untuk penyelaman berikutnya. So, 2 orang ini gue cari nggak ada. Gue nggak tahu kalau mereka berenang ternyata turun.
Karena check in check out kan kita daftar di Basarnas. Iya. Turun apa nih? Turun Dari kapal. Oh, bukan turun ke bawah air. Bukan Ya, turun, kapal. balik ke darat. Balik darat. Oh. Enak ya. Sama nambahin lagi Ben mulu. contoh enggak ini contoh orang mau Ini ngebantu. orang yang sama, ini orang yang sama. Bukan, Oh, beda cerita. Contoh orang ngebantu ya. Ini kejadian di waktu Sriwijaya. Di Sriwijaya itu malam-malam di posko ada orang datang. Mas, izin saya mau bantu. Oh iya, silakan Mas. Mas bisa apa? Saya tukang nasi goreng katanya. Iya. Nasi goreng. Saya mau bantu masak untuk personil. Oh, oke. Nah itu kan salah satu bentuk bahwa lu Iya. kalau memang mau bantu, lu dalam kompetensi apapun lu bisa gitu. Jadi even tukang nasi goreng aja bisa ngebantuin gitu loh man. Ceritanya Iya, begitu betul. lah kurang lebihnya. Ya sih memang yang penting kan apa ya, ada setiap kali ada operasi saat kayak gini kan selalu akan ada koordinator. Dan koordinator juga macam-macam beda apa soal porsinya ya. Karena yang paling ribet itu kalau pengalaman gue pribadi lah kalau untuk mencari mayat pernah di Kalimalang, tapi itu kecil, objeknya jelas ya. Tapi kayak ikut tim SAR manapun dengan banyak orang dengan berbagai instansi, kalau tidak ada yang mengkoordinir tugasnya apa segala macam, berantakan. Tapi kalau bisa di manage, wah itu jadi enak banget. Karena semuanya sudah ada posnya masing-masing dan tahu batasannya di mana. Ini kan yang paling berat. Ini kalau menurut gue ya, beratnya IDRT itu adalah nantinya adalah mencoba untuk mengatur porsinya dari masing-masing orang. Terkadang lu ada orang yang nggak puas bahwa gue ini misalnya let's say ya penyelamnya, gue instructor, tapi gue kebagian jobnya hanya urusan ini. Terus dia akan merasa bahwa di gue lebih nih, kenapa gue percaya lah. Ini kan mental seperti ini nih yang apa ya? Kayak contoh deh misalnya, gue setelah dipelatih di militer dan megang tim SAR Brimob juga dan segala macam, semuanya nih ya, doktrin yang gue kasih ya, kalau kita bisa nggak turun, kita nggak turun, kecuali memang kita benar-benar tugasin komandan, itu perintah kan gitu ya. Kan masih banyak bang, kalian juga pasti nih ngalamin dong, Bron, gue ikut dong, kapan gue bisa turun, gue kapan? Ini lu nggak tahu apa nih tadi gue ngapain? Enggak, lu nggak tahu. Jadi itu loh ya maksudnya yang mungkin PR kedepannya untuk menjaga atau membentuk mental potensi-potensi yang ada di bawah IDRT ini untuk bisa nahan diri. Ketemu gak sih kondisi kayak gitu? Banyak kan? Oke. Jadi bahkan dari tim dalam sendiri itu juga sempat kepleset lah kan gitu ya. Sempat kepleset. Jadi bukan berarti tim ini itu berarti udah 100% dia udah dalam satu lingkarannya, udah tahu prosedurnya, udah pasti akan bener lah. Belum tentu juga. Karena pasti akan ketemu momen, apalagi di zaman sekarang kan zamannya medsos banget ya. Gitu. Jadi memang sih di dalam diri masing-masing pasti ada rasa ingin bahwa gue pengen orang tahu bahwa gue berbuat sesuatu. Tapi kan kadang-kadang pengakuan itu ada yang butuh didapetin karena memang didapat dari luar, atau kita yang meminta pengakuan itu sendiri. Nah, ada nggak sih sebuah pemikiran bahwa di dalam nanti perekrutan ya masa ini itu ada loh yang soal bimbingan mental, bukan teknis ya, tapi bimbingan rohani lah gitu ya. Ini loh yang harus Guru BP banget. Ya mungkin aja nanti perekrutannya ada yang datang, Pak saya mau bantu, Bapak punya bukan, Bapak pasti Ustadz, saya bantuin doa Pak. Nah, kan bisa jadi kan, Ya. gitu. Nah kayak gitulah ke depannya. Ada nggak sih? Karena nanti kita kita udah sedang membuat kerjasama dengan tim psikologi dari Dikdokes Mabes Polri. Jadi nanti mereka yang akan membuat si calon yang sudah lulus seleksi, nantinya mereka akan dites psikologinya. Nanti dari situlah kelihatan bahwa ini dia bisa, ini tidak. Jadi ya itulah salah satu proses. Karena kejadian kemarin orang yang sudah biasa SAR darat, kebetulan dia penyelam ya, dia penyelam. Ini bukan ini ya, ini karena ini real case ya. Ini cuma memberi gambaran bahwa ini tuh bukan ordinary dive trip gitu loh. Orang kadang cuma berpikiran, wah asik ya, nyelam, mungutin puing segala macam, keren gitu ya. Sebenarnya bukan, ini justru malah bukan ordinary dive trip. Nah,
rekan ini sudah pengalaman di Sar Darat dan kebetulan beliau juga instruktur gitu ya. Pertama kali bergabung itu orang-orang yang punya pengalaman Sar Darat aja itu aja shock. Itu tanya Rodi. Itu aja dia shock. Jadi ini cuma ngasih lihat bahwa tidak seindah yang orang bayangin gitu loh. Ya betul. Gitu. Jadi kita juga kaget gitu ya, orang yang punya pengalaman seperti ini aja bisa shock gitu. Ya, karena memang kalau dari pengalaman gue dari zaman kuliah itu di SAR gitu ya, ternyata memang kalau menurut gue nih, yang paling berat itu bukan memberikan pelatihan atau di skillnya, enggak, tapi di mentalnya. Mental bisa macam-macam ya. Yang ada di atas dan di bawah. Yang di atas itu yang merasa kepedean. Yang di bawah itu ya aduh nggak berani. Lu dari lokasi. Daftarnya nggak suka paling tinggi. Begitu ditugasin, oke begini tempatnya ya. Nah kan gitu ya. Jadi di atas sama yang di bawah gitu faktor tempat, faktor posko ya kalau misalnya kita di tengah laut kayak AirAsia kita di KM Pacitan. Kemarin kita di KM Sarwisnu. Itu kan nggak kemana-mana kapal lah. Kita di situ aja nggak bisa mau lari kemana. Ya. Kecuali lu stres bunuh diri lu loncat. Gitu loh. Ya, lu bunuh diri gitu kan. Jadi kan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu belum kan. bicara penampakan. Ya, kayak gitu. Mungkin beberapa orang kalau misalnya jenazah utuh gitu ya oke lah. Tapi ini kan jangan lu ngomongin kan bahkan not even utuh gitu loh. Bahkan nggak membentuk gitu kan. Iya benar sih, karena memang ini salah satu aja yang tadi dibilang bahwa ada ikut waktu di hari keberapa pengen pulang gitu ya. Jadi seakan-akan ini tuh lagi tidur malam-malam tiba-tiba dimimpiin. Bisa 4 orang mimpinya sama. Kok 4? Ya. 4 dong, yang AirAsia. Oh, yang AirAsia 4 ya. Belum yang rekamannya ada suara minta tolong. Jadi memang operasi SAR itu selalu khususnya bagi banyak orang lah ya, operasi SAR itu kesannya heroik gitu. Menjadi satu hal yang tempting untuk ikut serta, apalagi kalau orang itu punya jiwa kemanusiaan. Nah, cuman kadang-kadang kesiapan mentalnya ini yang belum. Nah, makanya memang kita sudah siapkan di pola-pola rekrutmen ke depan supaya kesiapan mental itu ada. Karena kalau enggak ya kasihan si rescuernya sendiri ya bisa jadi beban mental dan sebagainya. Buat kita juga akhirnya jadi beban koordinasi. Makanya lebih baik kalau semuanya siap. Jadi antara heroisme prestige dengan kenyataannya itu pahit banget. Iya betul. Betul banget. Soalnya mungkin juga usulan aja sekali ya, usulan mungkin gitu bisa diterapkan karena kan kita kan nggak pernah bisa pilih tempat area. Belum lagi kalau makanan habis. Nah, itulah ya kan. Kayak kalau misalnya gue melatih selam di militer gitu ya, itu pasti di satu partnya itu ada yang namanya sarpur, sartempur. Tapi kita nggak pernah latihan di tempat yang memang enak, kan gitu ya. Mungkin kolaborasi keren kali bang, maksudnya kalau yang perekrutan ini, nah mereka tuh mulai tinggalnya ngerasain dari yang terburuk. Maksudnya di kapal aja gitu ya, kan kapal itu bukan kapal kayu yang minim fasilitas, enggak. Itu aja udah mulai komplain kan, tadi bahasa lu kan, gue tidur di kayak gini nih. Ya nggak pernah kali semingguan lu di pulau nggak ada listrik sama sekali nih kalau di militer kita latihan gitu ya. Lu WC aja lu harus gali tanah kan gitu. Berhadapan dengan sekian batalion lalat ya kan kalau kita mau boker kan gitu ya. Nah itu mungkin untuk bisa mendapatkan potensi-potensi SAR di IDRT yang bagus, mental sih bang. Ya mental itu yang butuh salah satu prioritas lah. Kalau skill kan kita bisa dikembangkan. Iya dikembangkan terus dan ya nggak ada matinya sih. Maksudnya skill itu tuh luas tergantung kebutuhan. Iya. Mental nggak selalu siap. Nah itu. Masalah memori dan segala macam ya semua masih bisa dilakukan. Dan begitu ngomongnya attitude karena ya bawa sana susah. Ini memang seru sih kalau kita udah ngobrol sama diver senior yang punya banyak cerita, background yang berbeda dan segala macam, itu waktu itu benar-benar nggak bisa kita batasin sebenarnya.
Nanti kita coba lihat ya apakah memungkinkan kita akan lanjut episode kedua dengan IDRT karena kita yakin nih masih banyak yang ingin digali gitu ya, dan juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana masalah tentang IDRT itu apa, bagaimana bisa masuk IDRT atau memungkinkan tidakkah gabung di IDRT dan segala macam. Itu ya ini belum fix kejawab semua, tapi udah ada pandangan lah kira-kira ya, karena kan udah pada tahu Cerita setan belum. setan-setan belum ya kan, iblis apa lagi ya kan. Beli semua ini. Gibah belum gibah. Iya. Baru sebagian. Baru sebagian ya. Baru sebagian. Atau mungkin kita bisa sepakati apa episode kedua gibah. Gitu kan. Gibah menarik seputar peristiwa SAR kan gitu ya. Nah, udah kita bisa ngomongin banyak orang Nanti tuh. nama Kan? disebutin aja kita tweet. Iya. Langsung di apa Di inisial diliatin. aja, inisial Oh, lengkap. inisial. Inisial lengkap. ABI gitu. Gua dong. Gitu nah. Sebagai penutup lah, mungkin salah satu dari tim IDRT ini bisa menyampaikan ke audiens gitu ya. Pesan apa sih yang bisa rekan-rekan sampaikan terkait dengan SAR dan operasinya? Apa sih yang bisa, atau gak usah deh, satu-satunya gimana? Karena masing-masing ini nih, kalau kita mau lihat, ini semua senior. Gak mungkin mereka punya satu kesepakatan inilah, ya satu kesepakatan suara gitu, pasti beda-beda nih. Ada kesepakatan. Hah? Makan obat. Makan obat. Abis ini pasti ngebahas obat. Obat lu apa? Obat lu iya. Ya maklum Ada usia semboyan sudah Ada semboyannya. Kami kuat karena obat. kami kuat karena obat, itu semboyan mereka gitu. Lu bukannya tetap keras lu. Karena obat. Karena obat. Kerasnya karena obat. Oh, ketahuan. Oh, gitu. Aku. Iya. Jadi sudah dijawab sendiri ya. Lembek ternyata. Mesti ada obatnya. Mungkin dari Om Bayu dulu kali ya. Apa tadi? Pesannya. Ya, atau apa yang mau disampaikan terkait IDT dan atau SAR. Jadi sebenarnya menolong. Sana. Ya. Jadi sebenarnya gini, menolong sesama itu sebenarnya adalah satu keharusan sebagai umat manusia ya. Jadi ini nggak hanya bicara konteks SAR, tapi dalam keseharian juga. Dan dalam khususnya untuk menolong sesama ini kita nggak dibatasi oleh pilihan politik, kita nggak dibatasi oleh agama dan sara lah, itu kita abaikan. Jadi jadikanlah sifat menolong ini jadi keseharian aja gitu. Jadi jadilah orang yang ringan tangan lah untuk membantu sesama. Oke, itu aja. Berarti Om Bay pesannya adalah menolong sesama itu tidak ada batasan dan jadikan semangat menolong sesama ini adalah suatu semangat kebiasaan yang bisa kalian terapkan di daily ya. Iya. Oke. Ngebantu orang nyebrang, Iya. ngebantu bawain barang. Emang dia biasa bantu-bantu kok. Bantu ya. Biasa bantu-bantu ya, Pak. Bantu jemput, gajikan gitu. Bantu pakai bensin duit. Bantu nagih. Ini Debt collector dong kalau gitu. celutukan mereka ini cuma mereka doang yang tahu loh. Jadi kalian hanya bisa menebak apa sih yang mereka celutukin ini sindir-sindirannya ini kan. Gitu. Kalau Bang Ibram? Kata-kata bijak nih, kata-kata bijak. Denger ya. Kata-kata bijak nih. Nah, kalau dari gua sih cuman kalau mau melakukan suatu kegiatan membantu orang, menolong orang ataupun kegiatan apapun lah, kita harus lakukan tanpa pamrih. Jangan memikirkan bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan satu keuntungan buat kita, tapi harus yang lebih ikhlas lah. Itu aja sih. Oke. Karena kebetulan kita ngambil tag podcast ini di hari Senin dan beliau sedang puasa, jadi pesannya Agak lempeng. Iya. Agak-agak gitu ya. Malaman dikit. Agak lempeng. Udah mau buka nih, udah mau buka soalnya. Coba 5 menit lagi. Iya. Beda lagi. Beda ceritanya. Beda cerita gitu. Roni? Ya nyambung dari Bayu, dari Ebram. Intinya kalau mau membantu itu pasti butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan ini jangan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Untuk itu jika mau bergabung dalam operasi SAR, mau bergabung dengan IDRT, pastikan memiliki kompetensi, memiliki kualifikasi, dan memiliki semangat serta kekuatan jiwa.
untuk bisa bergabung untuk membantu sesama. Itu aja. Oke. Jadi poinnya adalah mengukur diri juga ya. Iya. Mengukur diri. Jadi jangan cuma sekedar pengen tampil, Menimbang juga, mengukur dan menimbang. mengukur dan menimbang. Repot dia. Kalau bilang menimbang kan yang repot ya. Ya intinya Oh ya. apa namanya? Obat. Timbangan. Intinya obat. Obatnya habis. Timbangan harus double. Dua. Oke, ide-ide punya moto. So others may live. So Ada moto, ada mobil, may live. Ada moto, ada ada mobil, sepeda. ada sepeda ya. Ya boleh kali kalian bertiga menyebutkan moto kalian ke publik tentang IDRT itu. Kita pengen tes kompakannya. Ayo. Pakai gel-gel ya. Pakai gayang ya. boleh. Ada bertiga ya lo TikTok di depan nih. Ya nggak usah bareng kali ya, tapi intinya IDRT punya semboyan adalah so others may live. Yang artinya Mari kita memberikan kehidupan bagi banyak orang. Wih. Lebih Oke. kurang. Oke, buat teman-teman di sana, kita akhiri dulu podcast bersama IDRT dan kita juga tidak menutup kemungkinan akan ngebahas lagi dengan narasumber yang sama seputar IDRT. So stay tune di Divers Talks, kita tunggu kehadiran mereka yang berikutnya. Kalau kalian mau ngebahas topik yang lain juga silakan kalian DM di IG kita atau kalian komen ya atau di email ke diverstalk@gmail.com. Oke, terima kasih untuk terima kasih. Om Bayu, Thank Bang you. Hendra. Thank you ya. Terima kasih Om Terima Mike. kasih, Om Terima Mike. kasih Firman. Terima Terima kasih kasih, kakak Alpha Bravo India. Bravo India. Oke, kita tutup podcast kali ini. Sampai ketemu lagi guys. Masih pakai guys ya. Oh iya, pakai guys. Pakai guys. Biasanya